Assalamualaikum sobat muslim semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan bercerita tentang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah sahabat sekaligus paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Hamzah dan Rasulullah itu pernah satu sepersusuan. Nah, sobat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang kehebatan dan pembelaan Hamzah bin Abdul Muttalib kepada agama Allah, yaitu agama Islam yang telah dibawa oleh keponakannya Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita masuk kepada kisah, mungkin kita perlu tahu siapa itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib sesuai dengan namanya, sama dengan ayahnya dari Rasulullah SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka Hamzah ini adalah adik kedua dari ayahnya Rasulullah SAW. Jadi jelas Nabi Muhammad dan Hamzah punya ikatan darah yang sangat kuat. Sahabat muslim sekalian, pada awal mula Rasulullah SAW memulai dakwahnya. Nabi Muhammad mendapatkan ujian yang sangat berat ketika Allah memerintahkan baginda Rasulullah untuk berdakwah, menghancurkan berhala-berhala, menghancurkan kemusyrikan orang-orang kafir Quraisy di Mekah ketika itu. Rasulullah SAW didukung oleh istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya Abu Talib. Ketika Abu Talib dan istrinya Khadijah meninggal, maka ketika itu Rasulullah SAW tidak ada lagi di antara pamannya yang menjadi penguat Rasulullah SAW. Maka banyak sekali di antara kafir Quraisy yang dipimpin oleh pemimpin mereka yang sangat terkenal, yaitu Abu Jahal, itu sering sekali menyakiti baginda Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah ketika sholat di depan Ka'bah dilempar dengan kotoran onta. Pernah Rasulullah dilempar dengan batu. Nah, pernah suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang berada di dekat Ka'bah dan berdakwah kepada kafir Quraisy Mekah ketika itu, datanglah Abu Jahal menghina, memukul, menyakiti Rasulullah. Setelah itu Hamzah bin Abdul Muttalib keluar dari rumahnya. Seperti kebiasaan orang-orang Arab. Orang Arab itu mereka biasa berburu dan mereka biasa berperang. Nah, pada hari itu paman Rasulullah ini, dan ketika itu Hamzah belum menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Jadi masih mengikuti agama nenek moyangnya. Ketika itu Hamzah keluar dari rumahnya dan bersiap-siap untuk pergi ke padang pasir untuk berburu. Namun sebelum dia menaiki kudanya, datang seorang hamba sahaya dan memberitahu bahwa sesungguhnya keponakanmu saat ini sedang disakiti dekat Ka'bah. Muhammad SAW yang sedang berdakwah sedang dipukuli oleh Abu Jahal dan para pembesar kafir Quraisy. Maka memerahlah muka Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika itu dia yang sedang membawa panah dan busurnya langsung menaiki kuda dan berlari mendekati Ka'bah, dan dengan tenangnya dia mendatangi Abu Jahal dan mengayunkan busur panahnya hingga pelipis Abu Jahal ketika itu berdarah. Apakah ketika itu Abu Jahal berani melawan Hamzah? Tidak, karena jelas di Mekah itu ada dua singa padang pasir yang sangat terkenal. Seperti kebiasaan orang kafir Quraisy bahwa di Mekah itu setiap tahunnya ada pertandingan gulat, dan itu selalu dimenangi oleh dua orang. Yang pertama adalah Umar bin Khattab dan satunya lagi adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka ketika itu Abu Jahal yang berdarah pelipisnya tidak berani melawan Hamzah bin Abdul Muttalib. Di sini Hamzah menunjukkan pembelaannya kepada Rasulullah, dan ketika itu juga Hamzah
berkata kepada Abu Jahal dan para pembesar kafir Quraisy dan penduduk kafir Quraisy ketika itu bahwa dirinya membela Rasulullah dan dia berada di agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka dari itu kita bisa melihat bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minu al-qawi ahabbu minal mu'minid dhaif. Sesungguhnya mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Hamzah bin Abdul Muthalib menunjukkan sosok seorang muslim yang kuat, dan ini perlu kita contoh. Kita sebagai seorang muslim pun harus bisa menjadi muslim yang kuat sebagaimana Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan kalau kita lihat kepada sejarah bahwa Hamzah pun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia tinggalkan semua harta bendanya yang ada di Mekah. Dia tinggalkan keluarganya yang ketika itu masih dalam keadaan kafir Quraisy. Hamzah berangkat bersama para sahabat menuju Madinah dan menjadi pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu menjadi pemain perang tanding dan selalu memenangi setiap peperangan. Nah, pada akhirnya ketika kafir Quraisy mengalami kekalahan pada perang Badar, dan ketika itu Hindun yang ayah dan suaminya mati pada perang Badar memiliki dendam yang kuat kepada Hamzah karena dua orang tersebut mati di tangan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka sobat muslim sekalian, di sini kita akan melihat bagaimana kehebatan perjuangan dan syahidnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Pada perang kedua setelah perang Badar usai, kafir Quraisy menyiapkan pasukan. Mereka mengumpulkan 3.000 pasukan mencari kuda-kuda terbaik. Sedangkan kaum muslimin yang mendengar persiapan yang dahsyat dari kafir Quraisy bersiap-siap untuk melawan kafir Quraisy, dan bertemulah mereka di satu tempat yang terdapat Jabal Uhud atau Gunung Uhud, dan peperangan itu disebut dengan Ghazwatul Uhud atau Perang Uhud. Sobat muslim yang dimuliakan Allah, Hindun berangkat dari Mekah dengan membawa dendam yang sangat kuat. Dia menyewa salah satu seorang budak yang disebut dengan Al-Wahsy, budak hitam dari Habasyah. Dia sengaja disewa oleh Hindun untuk memata-matai Hamzah bin Abdul Muthalib dan membunuhnya dari belakang. Maka terlihat ketika perang Uhud terjadi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang dan terlihat di barisan yang paling depan, yaitu Sayyidul Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maju berperang. Dan ketika itu juga Wahsy melemparkan lembingnya tepat berada di dada Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib jatuh tersungkur, dan Hindun mendatangi Hamzah, membelah dadanya, memakan dada dari Hamzah bin Abdul Muthalib. Nauzubillah, thumma naudzubillah min dzalik. Terlihat sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Hamzah sebagai seorang syahid. Bahkan ketika perang Uhud usai, Nabi Muhammad SAW menangis melihat pamannya sekaligus sahabat yang selalu membelanya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Telinganya sudah terputus, hidungnya sudah dibelah oleh Hindun, dadanya terbelah dan dimakan oleh Hindun. Menangis, dan ketika itu terkenal, dan Rasulullah SAW memberi julukan kepada pamannya Hamzah dengan julukan Sayyidus Syuhada atau pemimpin para syuhada Uhud. Sobat muslim yang dimuliakan Allah, dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwa ketika kita sudah menjadi seorang muslim, maka perjuangan yang harus kita berikan untuk agama ini bukan hanya di mulut belaka, bukan hanya ucapan belaka, tetapi jiwa, harta, semuanya kita harus berikan kepada agama ini, walaupun harus nyawa taruhannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna, tidak hanya setengah-tengah, tidak hanya setengah-setengah, tetapi berusaha maksimal, kamilan, sempurna dalam agama ini. Apa yang sudah dilakukan Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi sebuah momen yang besar. Bahkan sejarah
Jadi saat ini apabila ada di antara kita yang berangkat ke kota Madinah, pasti akan mengunjungi makam Jannatul Uhud atau surga Uhud, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengatakan seluruh syuhada Uhud Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan ke dalam surga. Allahu Akbar, Subhanallah. Semoga apa yang saya sampaikan pada kisah kali ini bisa menginspirasi dan memberi semangat buat kita bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.